Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiatu, Nama Budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Aulia Ramadhani. Saya dari Universitas Nasional, jurusan Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi persuasif. Menurut Ronald dan Carr, mendefinisikan bahwa komunikasi persuasif adalah suatu proses komunikasi yang dimana individu atau suatu kelompok menunjukkan pesan secara sengaja maupun tidak sengaja dengan cara verbal maupun nonverbal untuk memperoleh suatu respon yang khusus dari individu atau suatu kelompok. Kemudian dalam bukunya De Vito menjelaskan bahwa komunikasi persuasif ini adalah suatu teknik yang dapat dilakukan oleh komunikator kepada komunikan, yang dimana untuk mempengaruhi pikiran manusia dengan cara memanfaatkan data dan fakta psikologis ataupun sosiologis pada komunikan yang ingin dipengaruhi. Kemudian dapat disimpulkan bahwa komunikasi persuasif ini memiliki tujuan untuk mengubah opini, perilaku, dan sikap. Kemudian dalam komunikasi persuasif, proses berhasil yang dimana ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berkaitan, yaitu mulai dari komunikator, saluran atau perantara, hingga komunikan itu sendiri. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keefektifan komunikasi persuasif. Di antaranya, yang pertama kejelasan tujuan, yaitu komunikasi persuasif lebih tepatnya untuk mengubah pendapat, sikap, atau perilaku kepada sasaran atau komunikan. Yang kedua, memilih strategi komunikasi yang tepat. Perlu dicermati bahwa untuk menentukan strategi seperti apa dari persuasifnya, kemudian waktu dan pelaksanaan komunikasi persuasif, dan apa yang disampaikan, juga mengapa pesan tersebut harus disampaikan. Yang terakhir, yaitu memikirkan secara cermat orang yang akan kita hadapi, dalam kata lain komunikan. Dalam berbagai keragaman yang cukup kompleks persuasifnya, maka harus memiliki sasaran yang sesuai, karena keberagaman dilihat pada jenis kelamin, karakteristik demografi, level pekerjaan, gaya hidup, hingga suku bangsa. Adapun teknik komunikasi persuasif, yang pertama yaitu teknik asosiasi, yang dimana ini adalah penyajian sebuah pesan dari komunikator kepada komunikan dengan cara menumpangkannya pada suatu peristiwa atau objek yang sedang menarik perhatian banyak orang. Misalkan teknik ini juga sering dilakukan pada kalangan pembisnis ataupun di kalangan para politik. Yang kedua yaitu teknik integrasi atau empati, yang dimana ini adalah kekuatan dari komunikator yang dapat menyatukan diri dengan komunikan sehingga mereka memiliki perasaan yang sama. Melalui pembicaraan verbal ataupun nonverbal, komunikator menggambarkan bahwa ia senasib dan karena itu bisa menjadi satu dengan komunikan. Dan yang ketiga yaitu teknik Fayop idea atau kegiatan yang dimana komunikator mengiming-imingkan komunikan seperti hal-hal yang diuntungkan, kemudian menyenangkan perasaannya komunikan dengan menjanjikan ataupun memberikan harapan kepadanya. Kemudian dilihat dari sisi daya tarik komunikator terhadap komunikasi persuasif, yaitu yang dimana seorang komunikator ini mampu untuk melakukan perubahan sikap melalui mekanisme daya tarik, dan kemudian jika pihak komunikan merasa bahwa komunikator ini ikut serta dengan mereka dalam hubungannya. Misalnya, komunikator dapat disenangi atau dikagumi sedemikian rupa sehingga pihak dari komunikan itu akan menerima usaha dari komunikator yang menyamakan diri dengannya melalui kepercayaan yang diberikan. Atau komunikator ini dianggap mempunyai persamaan dengan komunikan sehingga komunikan bersedia untuk tunduk kepada apa yang disampaikan oleh komunikator. Menurut pakar ahli komunikasi yaitu Barnes, telah melakukan demonstrasi bahwa komunikan ini lebih menyenangi komunikator
yang apabila memiliki kesamaan, khususnya kesamaan ideologi. Ini lebih penting dibandingkan kesamaan demografi. Kuncinya yaitu adalah jika komunikator memiliki perasaan yang sama terhadap komunikan, ini dapat menyebabkan bahwa komunikasi persuasif berjalan dengan sukses. Kenapa? Karena sikap komunikator yang berusaha untuk menyamakan diri dengan komunikan, ini akan menimbulkan simpati yang lebih kepada komunikator dari komunikan. Sekian dari saya, semoga apa yang saya jelaskan dapat dimengerti dan juga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.